Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel software. Di video kali ini kita akan mulai seri panjang tentang manajemen inventory atau persediaan di ERP Next. Tapi kita nggak cuma akan bahas permukaan saja, kita akan kupas tuntas mulai dari cara kerja sistem inventory di belakang layar, dokter apa aja sih yang terlibat, sampai integrasi ke akunting dan manufaktur. Jadi kalau teman-teman nonton video ini sampai habis, teman-teman akan benar-benar ngerti fondasi inventory di ERP Next. Dan nanti saat implementasi tidak akan bingung lagi kenapa angka stok bisa salah, kenapa valuation rate tiba-tiba berubah, atau kenapa laporan tidak cocok. Yuk kita mulai. Oke, di ERP Next, inventory management atau manajemen stok dibangun dengan sangat detail. Ini sudah level enterprise, level ERP beneran, bukan sekedar software stok sederhana. Nah, ERP Next sendiri itu menghandle multi-warehouse, multi-currency, batch, serial number, sampai FIFO atau moving average valuation. Makanya penting banget sebelum kita mulai input transaksi, kita pahami dulu struktur fondasinya. Ada 3 struktur inti di ERP Next itu sendiri terkait inventory. Yang pertama itu adalah stock ledger entry. Ini adalah catatan pergerakan barang, mirip buku besar untuk inventory. Kemudian ada stock balance. Ini adalah saldo akhir barang, sama seperti neraca persediaan teman-teman. Kemudian ada bin. Ini semacam tabel ringkas yang selalu update saldo real time untuk setiap kombinasi item warehouse batch serial. Nanti kita akan lihat masing-masing lebih detail. Nah, pertama kita akan bahas stock ledger entry. Nah, kalau teman-teman masuk ke stok di sini ya, di sini adalah overview fitur terkait seluruh fungsi yang ada di ERP Next terkait persediaannya. Kita akan coba buka namanya stock ledger entry. Nah, ini adalah doc tab yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan stok masuk keluar. Jadi akan dicatat. Nah, di sini kita akan lihat coba salah satu. Nah, ini ada informasinya. Di sini ada informasi seperti item code, warehouse, kapan diposting, jamnya, kemudian dari mana sih sumber stock ledger ini, misalkan dari delivery note, kemudian nomor vouchernya apa. Jadi kalau kita klik nanti bisa nyambung ke si delivery note. Di sini juga ada informasi seperti kuantitinya itu sendiri, kemudian perubahannya, setelahnya, dan kalau ada batch atau serial itu akan tercatat di sini juga. Jadi semua terkait transaksi, perubahan atau baik bertambah atau berkurang itu akan tercatat di stock ledger entry gitu. Jadi dengan ini teman-teman bisa audit semua histori barang kapan saja, tidak ada cerita barang masuk tiba-tiba tanpa jejak. Ini juga basis untuk semua laporan inventory. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin lihat secara reporting, kalau di sini kan berbentuk doc tab ya, kita bisa melihat secara reporting itu stock ledger report. Nah, seperti ini. Kita tampilannya. Nah, ini adalah tampilan stock ledger report. Jadi kita bisa melihat keluar masuk barang. Misalkan kita pengen melihat satu item, misalkan book 1, oke, karena memang datanya cuma segini. Di sini sudah ada jelas informasinya, tanggal, jam, itemnya apa, kemudian gudangnya apa, nama itemnya apa, UOM-nya apa, atau satuannya apa, kemudian statusnya apa. Misalkan in quantity 500. Nah, kebetulan nih kayaknya ada data sebelumnya nih. Kita coba mundur jauh ya ke belakang. Nah, oke. Jadi sebelumnya di tanggal 8 bulan 6 2025 itu ada opening balance. Ah, ini sepertinya ada opening balance sebanyak 2.500. Nah, ini kita bisa cek nih dokumen transaksinya, nyambungnya. Ternyata memang ada opening balance. Itu berdasarkan jenis dokumen stock reconcile dengan nomor voucher sekian. Jadi nanti teman-teman bisa klik aja, nanti akan nyambung ke dokumen stock reconcile. Jadi di sini tuh history atau urutan keluar masuk barang. Kalau di tempat lain atau versi konvensional biasanya kadang disebut kartu stok, si stock ledger ini tuh ya. Nah, ini adalah terkait stock ledger report gitu ya. Jadi stock ledger entry yang dibuat menjadi report, ya ini stock ledger report. Kemudian selanjutnya ada stock balance. Nah, kalau stock ledger entry atau stock ledger report ini lebih kerincian, detail keluar masuk barang. Kalau stock balance adalah laporan terakhir saldo barang tersebut gitu ya. Kita generate. Oke, refresh. Nah, ini adalah report barang update terbaru ya. Kalau tadi tuh historicalnya, rinciannya. Nah, kalau ini adalah stok terakhirnya gitu. Jadi, berapa sih stok terakhir dari item book 1 ini? Oh, ternyata sebanyak 2.850. Dengan balance value atau nilai secara
akuntingnya itu berapa? Oh, 97 juta. Dan kita bisa lihat valuation rate-nya itu sebanyak atau sebesar 34.000 sekian. Jadi 34.000 dikali total stock, hasilnya adalah balance value. Seperti ini teman-teman ya. Ini terkait stock balance report. Nah, kemudian yang paling penting adalah bin. Bin ini memang nggak dalam bentuk report ya. Dia jadi ada doc tab tersendiri yang fungsinya itu adalah untuk mencatat update terbaru item tersebut di gudang tersebut. Jadi kalau stock balance itu ngambil dari stock ledger entry, maka setiap datanya itu akan diambil dari stock ledger entry. Nah, itu kan secara komputasi pasti bakal berat ya. Apalagi kalau udah banyak itu pasti bakal berat banget. Nah, kalau bin itu akan diupdate terus. Jadi stok terakhir kita itu bisa ketahuan dari bin ini. Jadi kalau teman-teman pengen ngecek stok terakhir ini sebenarnya ada di bin ini dan ini akan update real time gitu. Dan kalaupun misalkan ada perbedaan, kita ada tombol namanya recalculated bin quantity. Jadi kayak memastikan bahwa si bin ini udah terupdate gitu. Jadi mirip seperti kayak catching gitu. Oke, nah jadi saya bahas lagi ya. Jadi bin ini adalah tabel di ERP Next yang memang akan menyimpan saldo akhir setiap item, warehouse, batch, atau serial. Jadi, waktu teman-teman buka stok balance dashboard, sebenarnya ERP Next itu membaca ke bin juga karena biar bisa langsung cepat gitu. Jadi nggak perlu ngitung ledger entry-nya lagi dari awal. Makanya nanti ketika kita buka stok balance itu ada generate report ya. Karena apa? Itu fungsinya itu supaya ketika kita buka laporan tersebut, itu nggak serta-merta membaca transaksi dari awal, tapi udah bisa baca catching gitu. Oke, nah ini, penting banget ya teman-teman, eee, konsep 3 ini. Jadi stock ledger, entry, kemudian, stock balance, kemudian bin. Jadi semua informasi stok itu ada di situ. Oke, selanjutnya kita akan coba explore terkait persediaan di sini ya. Jadi memang secara fitur banyak banget gitu ya. Nah, di sini kita akan, hanya sekilas aja, hanya opening aja, nanti di video berikutnya kita akan kumpas lebih detail lagi gitu ya, jadi seperti item seperti apa. Nah, ini kita akan coba overview terkait doc tab yang ada di, stok. Nah, pertama itu ada item. Nah, ini adalah suatu kewajiban ya, gitu. Jadi informasi terkait item ada di sini, di doc tab item. Di sini banyak sekali field-nya dan memang punya fungsi tersendiri. Nah, nanti terkait item ini akan kita bahas secara detail gitu. Di sini memang, banyak sekali seperti kayak pengaktifkan batch, atau serial, atau valuation metode-nya, terus kemudian ada default UOM-nya kita bisa setting juga gitu ya untuk purchasing dan berbeda dengan purchase atau dengan sales gitu. Ini memang, banyak banget, tapi seluruh informasi terkait item itu ada di sini gitu. Dan pastinya nanti akan terhubung dengan yang lain ya, jadi kayak item group apa itu ada di sini juga. Oke, itu terkait item ya. Kemudian kita akan jump in ke, warehouse. Nah, warehouse ini itu lokasi fisik barang kita gitu. Jadi, semua informasi fisik atau real datanya itu seolah dianggap masuk ke warehouse. Nah, di warehouse ini kita bisa bikin struktur seperti ini. Jadi misalkan kita punya gudang utama, nanti gudang utama itu terdiri dari 2 gudang, atau misalkan di gudang ini kita punya 2 kamar, jadi kamar itu dianggap sebagai gudang juga, tempat penyimpanan yang lebih spesifik, itu bisa kita atur. Jadi, kita bisa menyusun strukturnya gitu. Bahkan modelan seperti rak, bin, atau lain sebagainya itu dianggap sebagai warehouse juga gitu. Jadi nanti pengaturan di sini. Atau kayak cabang pun bisa dibuat seperti ini juga gitu. Jadi gudang cabang A, gudang cabang B bisa di sini gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan jump in ke secara item sudah, kemudian item group, oh ini terkait kategori atau pengompokan produk ya. Kita akan coba ke sedikit transaksi. Nah, di sini ada namanya stock entry. Oke. Nah, stock entry ini dokter untuk, pergerakan atau memindahkan barang secara manual. Misalkan kita mau pindahkan dari satu ke gudang lain, atau misalkan kita menerima barang ataupun kita ngeluarin barang. Jadi memang banyak dan bahkan terkait produksi itu ada di stock entry juga gitu. Nah, ini kita coba masuk ke dalamnya ya, doc tab-nya.
Nah, di sini tuh banyak sekali tipe-tipenya dan ini hampir terkait produksi, perubahan barang atau apapun itu semua ada di stock entry. Jadi ini nanti bakal kepake banget, apalagi produksi ya, baik produksi yang sederhana pun maupun kompleks itu pasti lewatnya stock entry. Dan ini memang multifungsi gitu. Jadi intinya adalah stock entry ini adalah gimana sih si item itu berubah, baik dari misalkan dalam bentuk, banyak menjadi satu, ataupun ada disassembly dari satu menjadi banyak. Nah, itu nanti bisa dilakukan di sini, di stock entry gitu. Nanti kita akan, pelajari lebih dalam tentang stock entry. Dan satu yang penting, ketika kita bikin stock entry, itu pasti akan ke-record di stock ledger entry. Jadi, apapun, transaksinya pasti ujungnya ke stock ledger entry gitu ya. Oke, berikutnya transaksi itu kita ada purchase receipt. Nah, di video sebelumnya mungkin di topik tentang purchasing, sempat saya singgung juga tentang terkait purchase receipt ya. Jadi teman-teman kalau pengen yang lebih advance terkait purchase receipt ada di situ juga. Tapi di sini saya akan bahas sedikit aja, bahwa purchase receipt ini adalah dokumen untuk menerima barang berdasarkan purchase order. Jadi biasanya kita kalau mau terima barang atau bahasa lain kadang goods goods receipt gitu ya, GR, penerima barang, itu kita bisa melakukan purchase receipt berdasarkan purchase order gitu. Jadi kita masuk ke purchase receipt, kemudian kita pilih PO yang mana. Oke, suppliernya ada nggak ya? Kalau ada, keluar. Kalau nggak ada, ya kosong. Tapi intinya bahwa purchase receipt itu adalah proses kita menerima barang dari supplier. Bisa berdasarkan purchase order atau bisa berdasarkan purchase invoice secara langsung. Nah, lawannya kita ada delivery note. Jadi ini purchase receipt ya. Kita ada namanya delivery note. Delivery note itu harusnya adanya di sini. Nah, kalau purchase receipt tadi nerima barang, kalau delivery note itu adalah ngeluarin barang. Dan tentunya karena ini ada sangkut pautnya dengan penjualan, delivery note itu biasanya dikirim atau dilakukan berdasarkan sales order atau sales invoice gitu ya. Jadi nanti kita bisa tarik, kita bisa bikin delivery note berdasarkan sales order. Klik, nanti akan muncul, ini ada salah satu contoh nih. Kita bisa pilih, kita get item. Jadi kita bikin delivery note berdasarkan sales order. Nah, ini delivery note tadi sudah purchase receipt ya sekilas. Jadi purchase receipt untuk nerima barang atau masukin barang, delivery note untuk ngeluarin barang. Nah, kalau teman-teman tadi lihat di stock ledger entry ya, atau stock ledger report, itu, keluar masuk barang yang dicontoh itu menggunakan purchase receipt dan delivery note. Stock ledger report. Nah ini. Nah ini nih, ini yang pertama 500 itu berdasarkan purchase receipt, ya jadi berdasarkan dokumen purchase receipt ya, nanti kita bisa klik, nama dokumennya. Kemudian yang kedua ada pengeluaran barang atau keluar barang, di sini minus, keluar barang menggunakan delivery note dari nomor pacarnya, jadi kita bisa klik. Nah seperti ini teman-teman. Oke baik, selanjutnya kita akan coba lihat lagi di sini, kita overview aja ya. Kita lihat, nah harusnya di sini stock reconcile saya cari, stock reconcile, nih stock reconcile. Nah, stock reconcile ini adalah berbeda dengan stock entry ya. Stock reconcile ini biasanya digunakan untuk opening balance. Jadi kalau teman-teman baru migrasi dari satu sistem ke sistem lain dan pengen mencatat stok awal itu, bisa menggunakan stock reconcile ini. Nanti purpose-nya opening stock. Dan untuk stock of name itu teman-teman bisa melakukan di sini juga. Cuma nanti purpose-nya itu dipilih stock reconciliation gitu ya. Jadi biasanya kan orang gudang atau perusahaan itu suka stock of name tuh ya macam-macam sih ya. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, macam-macam lah. Nah, untuk merubah update-nya itu menggunakan stock reconciliation. Jadi tinggal pilih jenisnya stock reconciliation, nanti default warehouse-nya kemana, kita bisa tarik item-item yang ada di warehouse tersebut gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bakal dapat nih item ini stoknya
berapa sih yang ada di gudang. Nah, nanti di sini kita bisa ubah nih, kita bisa ubah, berapa sih stok real real stoknya itu gitu. Quantity, nah ini kita lihat current quantity seperti ini. Nah, kita bisa cek ya. Jadi current quantity-nya misalkan 2.250, kita pengen, ngubah bahwa stok realnya itu, fisiknya itu adalah 2.800. Nah, nanti akan terlihat quantity difference ya, -50. Seperti itu teman-teman. Ini terkait stock reconciliation. Jadi ini biasa dipakai untuk stock of name atau opening stock. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat, sedikit batch ya. Jadi batch ini adalah bagian dari penyimpanan. Jadi kalau teman-teman misalkan lihat, item-item yang ada batch, contoh misalkan kayak makanan Indomie misalkan atau air minum gitu ya, itu biasanya suka ada kode batch gitu ya, dan ada expirednya. Nah, batch ini tuh adalah, untuk mewakili informasi dalam suatu tertentu atau masa tertentu, atau ada kelompok tertentu tetapi dengan item yang sama. Contoh misalkan, ada air minum, misalkan namanya itu air mineral 600 mililiter, itemnya sama ya. Tetapi ketika diproduksi itu bisa beda, misalkan produksi bulan ini akan dicatat dengan kode batch misalkan tanggal, kode batch 07.07.2025 misalkan. Nah, itu artinya bahwa item tersebut itu memiliki batch nomor sekian, dan tentunya barangnya nggak hanya dia aja, bisa jadi ada 5 dus, 10 dus, 100 dus, ribuan dus, dan terkelompok dalam batch yang sama. Jadi batch ini seperti pengkelompokan, tetapi untuk item tersebut gitu. Karena kan itu bisa beda ya, si batch-nya itu. Maksudnya sekarang, air mineral tersebut yang 600 mililiter bisa jadi ngeluarin batch berikutnya terus gitu. Nah, ini biasanya dipakai memang yang modelan barang-barang, makanan expire, tapi bisa juga dipakai buat yang lain. Contoh misalkan dulu kita ada kasus, tekstil. Misalkan ada kain kain katun. Nah, kain katunnya itu tapi bentuknya tuh roll. Nah, kita bisa anggap si roll itu sebagai batch, karena ya bisa beda-beda ya satu roll itu. Nah, itu bisa jadikan batch. Jadi batch itu seperti kayak pengkelompokan tapi dengan item yang sama gitu. Nah, nanti ada juga serial. Nah, kalau serial bedanya, kalau batch itu dikelompokkan si item-item tersebut gitu ya. Jadi kayak tadi air minum, pasti banyak tuh air minum tersebut ke batch tersebut. Tapi kalau serial itu adalah informasi unik. Nah, biasanya ini dipakai modelan kayak, handphone misalkan ya, yang memang punya serial number spesifik. Contoh misalkan kita, jualan iPhone. Nah, di iPhone itu biasanya suka ada serial number atau IMEI-nya misalkan. Nah, pastinya satu iPhone itu tuh ya unik, hanya punya itu aja, hanya punya satu IMEI aja, nggak ada yang lain gitu. Nanti iPhone yang lain pun ya IMEI-nya berbeda. Nah, itu nanti fungsinya di serial. Nanti kita akan bahas detail tentang batch and serial gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat-lihat lagi di fitur stok ini. Ini ada material request. Nah, ini terkait permintaan barang ya. Jadi biasanya kalau misalkan sebelum purchase order, ada divisi lain yang memang perlu barang, itu bisa melakukan material request. Nah, nanti material request ini ada 2 fungsi nih. Sorry, ternyata ada banyak ya. Ada fungsi misalkan tujuannya itu untuk purchasing, ada juga untuk minta ditransfer, minta dikeluarkan, atau disediakan oleh customer. Contoh misalkan bagian manufaktur. Nah, manufaktur atau produksi itu pengen butuh barang ke bagian gudang atau bagian persediaan. Nah, itu dia tinggal bikin material request. Nanti material request-nya itu, manufaktur. Nanti beda lagi kalau misalkan pengen pengadaan atau purchasing. Misalkan kita butuh pulpen atau apa, itu kita bisa pakai material request, tapi dengan purpose purchase. Nanti, untuk step berikutnya, pembuatan PO itu dilakukan oleh orang purchasing atau procurement gitu. Jadi
Market request ini seperti kayak ya kita minta barang, tapi di sini kita belum menyebutkan supplier-nya siapa, apa namanya itu, detail lain sebagainya. Nanti itu detail seperti itu akan dilakukan di purchase order, seperti itu. Itu terkait material request, kemudian, ini ada pick list. Kalau pick list ini adalah, ini biasanya kita akan sambungkan dengan modelan delivery note, work order, atau macam-macam. Jadi intinya pick list itu adalah rincian barang yang harus dibawa oleh user, dalam artian user ini bisa jadi orang gudang, akan merinci apa aja sih yang perlu dibawa. Jadi kayak daftar barang yang harus diambil, sederhananya gitu. Nah, ini tuh ada beberapa metode dan sebagainya, ini pun kita akan bahas nanti di video yang lebih detail, gimana sih penggunaan pick list. Oke, baik. Delivery trip, nah ini biasanya dipakai untuk mengirim barang berdasarkan kumpulan dari delivery note. Jadi informasinya itu misalkan kita mau mau ngirim barang nih, dari beberapa dokumen delivery note. Informasinya di sini ada driver, kemudian alamatnya, kendaraannya apa, jam berapa berangkat, terus kemudian baru customer-nya siapa, nomor delivery note-nya berapa, atau bisa kita ambil dari sini. Nah, ini pun, yang menarik dari ERP Next itu, ini bisa disambungkan dengan Google Maps. Google Maps API terkait kayak estimasi, perkiraan, pemetaan sebagainya. Bahkan kita pernah bikin untuk salah satu klien kita, dia itu perusahaan manufaktur, eee makanan, dia memanfaatkan mobile device, kurirnya itu ya, driver-nya itu untuk bisa mengirimkan pesanan sesuai dengan rincian yang di sini. Jadi bisa kelihatan dan bagian atau pusatnya itu bisa mantau. Karena kebetulan aplikasi yang kita bikin pun itu nge-record posisi atau membaca GPS-nya si HP tersebut. Jadi bisa mantau kemana aja sih driver ketika antar barang, seperti itu. Ini terkait delivery trip ya. Oke, sebenarnya masih banyak ya yang lain dan memang, nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya biar lebih detail dan teman-teman bisa lebih paham juga. Nah, mungkin yang lainnya itu adalah terkait, valuation and costing gitu ya. Nah, kalau teman-teman ngelihat di item itu tuh ada terkait valuation, coba di sini. Nah, ini valuation method ini adalah gimana sih si item ini tersebut digunakan untuk menghitung nilai barang gitu, nilai valuation rate-nya. Apakah dari FIFO, moving average, LIFO. Nah, ini akan kita bahas nanti detail. Kapan sih menggunakan FIFO, moving average, atau LIFO? Karena tentu saja setiap perusahaan punya kebijakan sendiri, terutama terkait akunting ya, bagaimana cara menghitung si stok ini gitu. Oke, nah berikutnya ada yang paling lebih penting menurut saya itu adalah terkait perpetual inventory. Ini termasuk, fitur advance. Kalau teman-teman masuk ke company, di sini ada setting, masuk ke sini, itu ada stock and manufacture. Nah, enable perpetual inventory. Nah, jadi, kalau kita mengaktifkan enable perpetual inventory, itu artinya setiap ada perubahan terhadap stok barang, itu akan diposting di jurnal otomatis ke akunting. Jadi misalkan kita ada purchase receipt menerima barang, barang tersebut punya nilai, baik secara quantity maupun rate-nya dan itu akan menghasilkan variation rate secara total. Nah, itu akan dicatat ke akunting secara otomatis. Jadi perpetual inventory dan biasanya memang default-nya aktif ya. Itu setiap ada barang, baik keluar atau masuk, itu akan dicatat di akuntingnya. Jadi kita nggak perlu lagi ngeposting manual di akuntingnya secara otomatis. Nah, beda lagi kalau misalkan kita tidak mengaktifkan perpetual inventory atau orang nyebutnya periodic inventory. Nah, biasanya periodic inventory itu nilai stok atau barang itu tidak langsung dicatat di akunting, tetapi ada proses ya kayak stock of name, stok dihitung di akhir periode gitu ya. Kemudian barulah dibuat, penyesuaian atau ngejurnal secara manual. Berapa sih nilai stok barang saya gitu. Nah, kapan sih pakai periodic inventory atau perpetual inventory? Sebetulnya itu akan kembali ke masing-masing perusahaan dalam mengelola stoknya ini gitu ya. Kalau kita pakai perpetual inventory, itu akunting kita itu akan selalu up to date gitu, akan selalu mencatat benar-benar real time kondisi perusahaan. Tetapi kalau periodic inventory,
ini yang memang nggak akan langsung update karena stoknya itu akan dihitung secara nilai itu di akhir periode gitu. Jadi ini bakal kembali ke masing-masing. Oke, nanti kapan sih menggunakannya atau membedakannya kita akan buat di sesi video yang lain. Oke, selanjutnya itu kita akan coba ngelihat inventory dimension. Nah, ini termasuk fitur baru juga. Kalau nggak salah di ERP Next 15 ya, 14 atau 15. Inventory dimension itu ini mirip seperti accounting dimension yang dimiliki oleh accounting. Nah, kalau inventory dimension itu kita itu ingin memberikan atribut tambahan ke stok. Atribut ini tuh bisa macam-macam, apakah dalam bentuk seperti atribut varian kah, atau atribut lokasi misalkan, atau grade. Intinya itu ada informasi tambahan yang memang tidak disediakan oleh bawaan dari sistem ERP Next itu sendiri gitu. Contoh misalkan saya pengen mencatat iPhone misalkan, nah tapi iPhone ini tuh pengen dicatat seperti iPhone grade A atau iPhone grade B atau iPhone refurbished gitu kan. Jadi tetap si itemnya itu nggak berubah, tetapi nanti akan ada informasi ini eee, ada tambahan data apa gitu. Nah, ini biasanya dipakai kalau kita memang benar-benar pengen melacak detail dari si item tersebut, informasinya pengen pengen lebih, detail gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas juga inventory dimension karena ini sangat menarik sekali ya. Oke, ini terkait stok, apalagi teman-teman kita cek lagi. Oke, intinya adalah kalau di stok atau di persediaan itu, semua informasi itu akan saling nyambung ya. Jadi walaupun inventory manajemen, tetapi pasti akan ada kaitannya dengan purchasing, akan ada kaitannya dengan sales, dan ada kaitannya dengan accounting. Jadi akan selalu, nyambung. Itulah yang menjadi sisi menarik dari suatu ERP. Karena ERP itu ya memang saling mengintegrasikan, semua modul gitu. Konsistensi data itu memang akan dijaga, seperti itu. Nah, kalau teman-teman paham semua ini, akan jauh lebih mudah waktu audit stok ya. Jadi, kalau sudah ngerti semua, kalau ada apa-apa tuh akan lebih mengerti gimana sih mengaudit kalau terjadi ada kesalahan seperti jumlah stok ataupun jumlah secara value atau valuation rate. Nah, jadi, teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kita sudah mengupas ya depannya lah gitu ya, masih permukaannya gitu ya, tentang ada stock ledger, bin, Doctype lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa eksplor lebih dalam atau nanti kita akan bahas lagi lebih detail di video berikutnya. Oke, mungkin, itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Di video selanjutnya kita akan coba bedah lebih dalam terkait modul inventory. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.